Halo semua, perkenalkan nama saya Vina Estetika Situmorang. Saya berasal dari jurusan Administrasi Niaga Program Studi Manajemen Bisnis dari kelas MB3A. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai menstabilkan pendapatan dengan subsidi. Sebelum kita memasuki materi yang lebih dalam lagi, ada kalanya kita mengerti terlebih dahulu apa itu pengertian subsidi. Subsidi atau disebut juga dengan subvensi merupakan bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Sebagian subsidi tersebut diberikan oleh pemerintah kepada produsen atau distributor dalam suatu industri untuk mencegah terjadinya kejatuhan industri yang disebabkan oleh operasi yang merugikan yang terus berjalan, meningkatkan harga produk, atau untuk mendorong dipekerjakannya lebih banyak buruh. Bantuan keuangan dalam bentuk subsidi bisa datang dari suatu pemerintahan, tetapi istilah subsidi juga bisa mengarah pada bantuan yang diberikan oleh pihak lain seperti perorangan atau lembaga non-pemerintah. Selain para pelaku ekonomi, pemerintah juga mengambil bagian dalam upaya melakukan penekanan harga, yaitu pertama melakukan kebijakan harga maksimum. Dalam masa perang atau ketidakstabilan ekonomi, kadang-kadang juga dalam masa damai ada kalanya penawaran barang sangat terbatas padahal permintaannya jauh lebih besar. Ada kalanya juga timbul keadaan di mana penawaran terbatas sedangkan permintaan jauh lebih besar. Dalam pasar bebas, keadaan seperti ini akan menyebabkan harga keseimbangan mencapai tingkat yang jauh lebih tinggi dari harga yang wajar. Kebijakan harga maksimum bertujuan untuk mengendalikan harga pada tingkat yang lebih rendah daripada harga keseimbangan dalam pasar bebas tersebut. Kebijakan yang kedua yaitu kebijakan harga minimum. Dalam penetapan harga minimum dalam jangka waktu pendek, harga barang hasil pertanian cenderung untuk mengalami fluktuasi atau naik turun harga yang relatif lebih besar. Sifat ini menyebabkan perubahan yang sangat besar atas tingkat harga. Jika harga yang berlaku di pasar cenderung turun karena produksi yang terlalu besar atau permintaan yang berkurang, maka pemerintah dapat menjalankan kebijaksanaan harga minimum ini, yaitu usaha menstabilkan harga yang lebih tinggi daripada harga equilibrium di pasar. Jika keadaan ini terus dibiarkan, mekanisme pasar akan mendorong harga equilibrium mencapai tingkat yang jauh lebih tinggi dari harga yang wajar. Keadaan ini menimbulkan implikasi yang buruk pada kegiatan ekonomi, misalnya mendorong terjadinya inflasi dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pemerintah memang sangat perlu melakukan kebijakan harga maksimum. Kebijakan harga maksimum tersebut disebabkan karena adanya kelebihan permintaan. Hal ini menyebabkan kemungkinan terciptanya pasar gelap. Kelebihan akan permintaan mendorong para penjual secara diam-diam menawarkan barangnya dengan harga yang lebih tinggi lagi. Ada dua faktor yang menimbulkan ketidakstabilan pendapatan. Yang pertama yaitu naik turunnya permintaan dan yang kedua naik turunnya penawaran. Oke, slide selanjutnya yaitu mengenai kebijakan pemerintah terhadap subsidi. Pemerintah Indonesia sering mengeluarkan kebijakan subsidi yang berbeda-beda pada setiap tahun anggarannya. Namun secara garis besar, subsidi yang bisa diberikan pemerintah dapat dibagi menjadi dua, yakni yang pertama, subsidi di bidang energi dan subsidi di bidang non-energi. Contoh kebijakan subsidi di bidang energi yaitu pertama, subsidi bahan bakar minyak atau yang lebih dikenal dengan BBM, subsidi bahan bakar nabati atau BBN, LPG tabung 3 kg, LGV atau Liquefied Gas for Vessels, dan subsidi listrik. Contoh kebijakan subsidi non-energi yaitu yang pertama, subsidi pertanian yang terdiri dari subsidi pangan, subsidi benih, dan subsidi pupuk. Yang kedua, subsidi bunga kredit program yang misalnya KPR subsidi dan kredit usaha rakyat atau yang lebih dikenal dengan KUR KUR. Public Service Obligation atau PSO dan subsidi pajak atau yang lebih dikenal dengan DTP. Selain itu, ada beberapa efek yang ditimbulkan dari subsidi pemerintah. Yang pertama, subsidi dan elastisitas permintaan. Semakin tingginya elastisitas permintaan, maka semakin besar bagian subsidi yang akan diperoleh penjual. Yang kedua, semakin elastisnya suatu permintaan, maka semakin banyak pertambahan jumlah barang yang akan diperjualbelikan. Yang kedua, efeknya terhadap subsidi dan elastisitas penawaran. Semakin elastisnya suatu penawaran, maka semakin kecil bagian dari subsidi yang akan diperoleh penjual. Semakin elastisnya suatu penawaran, maka semakin banyak pertambahan jumlah barang yang akan diperjualbelikan. Subsidi yang diberikan pemerintah kepada produsen bertujuan untuk mengurangi biaya produksi yang ditanggung oleh produsen. Keuntungan yang diperoleh pembeli dengan adanya subsidi bergantung pada besarnya penurunan harga yang berlaku. Jadi, produsen dan konsumen sama-sama merasakan dampak dari adanya subsidi pemerintah. Jadi kesimpulannya teman-teman, hal ini disebabkan karena adanya ketimpangan serta ketidakseimbangan antara jumlah permintaan dengan jumlah penawaran. Kemudian hal ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penimbunan harga di mana batas harga yang ditentukan melewati harga keseimbangan pasar.
Demikian sedikit banyaknya materi yang saya dapat sampaikan. Atas perhatian dan waktunya saya ucapkan banyak terima kasih.